Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa ICBS TV dimanapun berada, rahimakumullah. Ada amalan yang merupakan tiang dari agama ini, kita kerjakan setiap hari, yaitunya amalan solat. Ada solat yang diwajibkan, ada solat yang dihukum sunnah dalam pelaksanaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan dihisab anak cucu Adam ini, hamba-hamba Allah ini pada hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya baik, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Apabila solatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan berguna. Maka bersiaplah dia akan diceburkan ke dalam azab Allah yang sangat pedih itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan sebuah perintah solat wajib yang harus dilaksanakan, yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan ketika seseorang tidak sanggup berdiri, maka dia boleh duduk. Tidak sanggup duduk, maka dia harus berbaring. Bahkan ketika di dalam sebuah peperangan, maka salat pun juga tidak boleh ditinggalkan. Bahkan kita diajarkan dalam syariat ini bagaimana salat khauf, bagaimana salat di dalam rasa takut atau di dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita melakukan salat dengan cara yang normal. Pemirsa ICBS TV yang dirahmati Allah, kalaulah kita mengerti ketika kita dibangkitkan oleh Allah dan ditanya satu persatu amalan kita, maka solat inilah yang pertama ditanya. Apa yang akan kita jawab? Coba evaluasi solat kita, coba evaluasi ibadah kita kepada Allah. Bukankah juga dikatakan al-faruqu bainal muslim wal kafir, yang membedakan antara muslim dan kafir itu adalah solatnya. Bukankah orang kafir juga menikah seperti kita menikah? Bukankah mereka juga bisa membangun masjid? Bahkan mereka memiliki harta yang lebih. Kita tahu di negara ini maupun di luar sana ada orang-orang kafir mendirikan masjid membantu kaum muslimin. Bukankah mereka juga bisa menyantuni fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya? Mereka juga bisa berbuat kebaikan-kebaikan seperti yang dilakukan kaum muslimin. Tetapi mereka tidak akan pernah melakukan solat, karena inilah milik kita satu-satunya yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain dari kaum muslimin. Pemirsa ICBS TV yang dirahmati Allah, solat juga menjadikan perbuatan buruk mungkar terhindar dari diri kita. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan menjadikan orang terhindar dari perbuatan buruk, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lalu muncul pertanyaan, ada si fulan dia melakukan solat, tapi dia melakukan sebuah maksiat yang na'udzubillah. Apakah yang kita permasalahkan adalah maksiatnya? Ternyata solat yang dilakukan itu perlu dipertanyakan, kekhusyukannya, niat pelaksanaan dan lain sebagainya. Pemirsa ICBS TV yang dirahmati Allah, coba rasakan di dalam diri kita, dalam kalbu kita, bagaimana salat yang hari ini kita lakukan. Apakah ketika takbir kita mengangkat tangan, apakah ada Allah di dalam hati ini? Atau masih dunia yang kita pikirkan sehingga melayang-layang pikiran kita ketika kita melaksanakan solat, di mana itulah momennya kita berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, momen kita bercakap-cakap dengan Allah, momen kita mengeluh kesahkan apa yang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah menjawab semua apa yang kita baca di dalam solat? Bukankah Allah menjawab Al-Fatihah kita? Bukankah Allah menjawab doa-doa kita? Maka ketika orang memasuki masjid lalu dia mendengarkan imam bertakbir Allahu Akbar, maka tinggalkan dunia di luar pintu masjid itu. Masuklah ke dalam rumah Allah itu dengan menanggalkan dunia, dan cukup hanya Allah yang ada di dalam hati kita, dengan memasukkan kekhusyukan di setiap gerakan dan bacaan solat kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika
kalian melihat ada sungai di depan rumah, di depan pintu rumah kalian, maka di sungai itu selama 5 kali sehari kalian mandi di sana. Pagi kalian mandi, siang kalian mandi, kemudian pokoknya 5 kali kita mandi di sungai itu setiap harinya. Maka coba bayangkan, kata Rasulullah, apakah kalian akan melihat ada kotoran, ada sesuatu yang ada kotoran di dalam tubuh kalian? Maka sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka seperti itulah solat. Solat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam, hakikatnya itu membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari itu. Begitulah Allah sangat mencintai hambanya. Banyak momen-momen untuk mensucikan diri, tapi terkadang kitalah yang tidak ingin berlari, kitalah yang terkadang tidak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, perbaikilah solat kita, jagalah amalan ini, karena amalan ini adalah kunci kita akan masuk surga atau terlempar ke dalam api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.